Hai semua, welcome back to channel Mami Bong. Di video kali ini, Mami akan membuat 4 resep kue kering tanpa cetakan. Apa aja kue-kuenya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Pertama-tama kita masukkan 100 gram margarin. Kemudian ada 80 gram gula halus. Kedua bahan ini Mami aduk terlebih dahulu menggunakan spatula supaya pada saat dimixer gula halusnya tidak bertebaran. Lalu ini kita mixer kurang lebih 1 menit, atau kalau mau menggunakan whisk juga nggak masalah ya. Oke, ini udah selesai ya mixernya. Kalau udah pucat mengembang seperti itu, langsung masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian mixer kembali hingga kuning telurnya tercampur rata. Oke, ini udah selesai. Mami ketengahin dulu ya adonan-adonan pinggirnya itu. Oke, next ini kita siapkan ayakan. Lalu kita masukkan ada 115 gram tepung terigu, kemudian ada 12 gram tepung maizena, dan next ada 12 gram coklat bubuk. Lalu ini ada setengah sendok teh baking powder. Ini semua bahan kering kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Kemudian ini kita aduk rata menggunakan spatula kayak gini ya. Kalau mau cepat menggunakan tangan juga nggak masalah, pastikan tangannya udah bersih. Kalau mau pakai sarung tangan lebih bagus lagi. Nah, ini Mami pakai tangan aja ya biar ngaduknya kita lebih cepet. Oke, ini udah siap ya, udah done. Adonannya udah mulai tercampur dengan rata. Memang seperti ini teksturnya. Nextnya Mami kembali lagi gunain spatula, karena bentar lagi kita akan memasukkan choco chips dan juga kacang. Nah, ini siapkan 100 gram choco chips, tapi Mami nggak masukin semuanya ya. Mami sisain sekitar 20 gram untuk jadi topping nanti. Kemudian ini kita aduk setercampurnya aja menggunakan spatula ya. Oke, nextnya kita masukkan sekitar 30 gram kacang tanah yang udah disangrai dan dicincang kasar ya. Ini kacang tanahnya Mami beli jadi di bahan kue. Kalau nggak punya bisa bikin sendiri aja. Kemudian masih menggunakan spatula kita aduk hingga rata. Oke, ini adonan choco chips, kue choco chipsnya udah done ya. Ini siap untuk kita cetak-cetak. Gunakan sendok makan seperti ini untuk nyetak-nyetaknya. Lalu langsung diletakkan di loyang seperti ini ya. Lakukan dibarisin di loyang bakaran hingga selesai. Nah, kalau udah selesai kita rapi-rapihkan terlebih dahulu seperti ini ya, menggunakan sendok aja. Next, sebagai topping kita siap naruh-naruhin ini choco chips ya di setiap permukaan adonan kue. Lakukan hingga selesai ya, hingga semua permukaan kue udah di
totol-totolin dengan choco chips. Oke, ini udah done ya. Ini siap kita panggang di oven yang sebelumnya udah kita panaskan selama 10 menit. Kita panggang selama 10 menit api bawah dulu dengan suhu 150 derajat. Nextnya kita pakai api atas 10 menit lagi dengan suhu 150 derajat juga. Dan ini dia hasilnya setelah kita panggang. Hasilnya cakep banget dan ini mantep banget. Next, ini siap kita tata terlebih dahulu. Kita dinginkan dulu di piring kayak gini ya, Mami. Dinginnya sih kayak gini. Dan ini adalah loyang yang kedua. Ini siap lagi Mami panggang ya, masih dengan suhu yang sama dengan panggangan yang pertama. Dan ini siap kita tata-tata di dalam toples seperti ini. Ini bisa dijual sesuai harga di wilayah masing-masing ya. Kalau ini sih Mami costnya cuma sekitar 24 ribuan, kayaknya nggak sampai juga. Jadi kalau mau dijual 50 ribuan, 60 ribuan masih untung juga ya. Oke, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak icip ya. Kita lihat juga bentuk kuenya tuh kayak gini, bener-bener menggoda dan menggugah selera banget ya. Dia perfect banget, dia enak banget, nyoklat banget deh. Kacangnya tuh menolong rasanya juga. Ini bener-bener kue yang recommended banget untuk kalian bikin. Karena ini Castells ekonomis, kita gunakan kejunya keju cheddar seperti ini. Kemudian kita parut sebanyak 100 gram. Keju cheddar yang Mami gunakan di sini yang merek Kraft ya. Kalian bisa pakai cheddar apa aja. Ini udah 100 gram, sisanya ini akan kita parut lagi untuk digunakan jadi topping. Lalu keju ini kita panggang terlebih dahulu. Ini masukin, tuangin di loyang, lalu diratakan di loyang bakaran ya. Kemudian keju ini kita panggang di dalam oven menggunakan api bawah 130 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit ini dibolak-balik, dipanggang lagi selama 10 menit. Ini hasilnya. Dia akan mengering seperti ini biar mirip-mirip sama keju edam yang mahal itu ya. Ini udah ready kejunya. Dan berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek aja ya di description box. Pertama-tama siapkan wadah, lalu kita masukkan margarin. Di sini Mami pakai full margarin karena ini versi ekonomis tanpa butter. Lalu ini ada 1 sendok makan gula halus sedikit aja ya. Diaduk sampai creamy. Seperti ini, pakai whisker aja gampang banget. Ini udah creamy ya. Ngaduknya sekitar 1 menitan lebih-lebih lah ya pakai whisker ini. Ini udah creamy. Langsung kita masukin 1 butir kuning telur. Aduk kembali menggunakan whisker kuning telurnya hingga tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur rata. Langsung kita masukin keju cheddar tadi yang udah kita panggang. Masukin aja langsung semuanya. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Oke, ini udah cukup rata. Langsung kita ke bahan-bahan kering. Ini ada maizena, kemudian ada susu bubuk, lalu ada tepung terigu. Masukinnya sedikit-sedikit dulu tepung terigunya. Kemudian kita ayak semua bahan tersebut. Lalu kita aduk kembali menggunakan spatula seperti ini. Kalau masih belum terasa berat, pakai spatula dulu nggak apa-apa ya. Next, kalau mau pakai tangan juga bisa.
Ingat ya, ini tepung terigunya belum kita masukin semua, jadi bertahap karena kita harus ngerasa-rasain, jangan sampai dimasukin semua dan akhirnya malah terlalu keras. Ini tahap selanjutnya, bisa dilihat ya, nggak semuanya mami masukin. Jadi kita harus ngerasain tekstur si adonannya. Ini udah mulai berasa berat ya, jadi mami pakai tangan aja sekalian biar kita bisa ngerasain teksturnya itu. Biasanya kalau kuning telurnya besar, tepung terigu yang diperlukan sedikit lebih banyak, tapi kalau kecil kuning telurnya maka terigunya juga biasanya nggak habis juga gitu. Jadi disesuaikan, kita dirasain itu tekstur adonannya udah pas apa enggak. Nah ini mami rasa tekstur adonannya udah pas, dia lembut tapi enggak lengket ya, terus dia juga enggak keras yang gampang pecah gitu. Padahal terigu mami belum habis, tapi teksturnya udah pas kayak gini ya. Mami pernah terigunya langsung dicemplungin semua, nggak bertahap, dan itu jadinya adonannya malah keras. Dan ini adonan yang kita buat udah siap. Siapkan slip mat kayak gini, pengalas kue kayak gini ya, pengalas kue sejuta umat ini. Lalu diratain aja kayak gini. Ini mami masukin kulkas sebentar, soalnya mami ada kerjaan sedikit, jadi tadi mami masukin kulkas dan dia agak mengeras. Nggak apa-apa, ini diginiin aja, tidak mempengaruhi. Lalu ini gunakan plastik. Ini mami pakai plastik segitiga, piping bag. Di rolling kayak gini aja ya, dipipihkan. Lalu bentuk adonan ini sampai menjadi persegi panjang atau persegi kayak gini aja, dirata-ratain pinggirannya. Sebenarnya kalau mau lebih pas ukurannya tuh bisa pakai bingkai pengalas itu ya, tapi mami nggak punya, jadi ya udah manual kayak gini aja. Dan voila, ini udah selesai kita bentuk. Bisa kita angkat plastiknya, kemudian siapkan kuning telur 1 butir aja, sebenarnya udah cukup ya. Kuning telur untuk ngolesin di permukaan kayak gini, diolesin aja ke seluruh permukaan adonan sampai merata dan menguning semuanya. Seperti ini, cakep ya. Langsung ditaburin dengan keju cheddar parut lagi, sisa yang tadi kita pakai, ditaburin seperti ini merata ke seluruh permukaan. Setelah merata, ditaburinnya langsung kita pencet-pencet gini, digencet-gencet pakai spatula biar si kejunya itu nempel banget ya ke kuning telur dan ke adonannya, kayak gini aja. Lalu kita tandain deh kayak gini, panjang-panjangnya mau semana gitu. Kita ukur karena nanti kan kita mau potong-potong. Jadi diukur aja sesuai selera, mau panjangnya kayak gimana, kastengelnya mami gitu. Lalu ditandain deh, garis-garisin di permukaannya kayak gini biar nanti kita lurus motongnya. Nah ini mami potong aja langsung pakai spatula kayak gini, bisa pakai pisau, bisa juga pakai pizza cutter itu ya, bebas nyamannya yang kayak gimana dan punyanya yang gimana. Dipotong aja hati-hati kayak gini. Nah ini mami ganti pakai pisau aja, pengen coba aja kalau pisau tuh kayak gimana. Ternyata dia lebih enak aja sih. Ini udah siap, udah selesai, gampang banget ya. Daripada kita pakai cetakan-cetakan itu agak lambretta, tapi sesuai selera aja, mau pakai cetakan atau mau pakai cara gini terserah. Setelah dipotong-potong langsung diangkat kayak gini, taruh barisin di loyang bakaran. Oke, langsung kita panggang di oven yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Ini mami panggang di suhu 140 derajat menggunakan api bawah dulu selama 10 menit, 10-15 menit. Kemudian pindahkan ke api atas selama 10 menit aja. Atau tergantung ya dengan oven mami-mami masing-masing seperti apa. Ini dia hasil panggangan kastengels kita, dia
crunchy, garing di luar tapi tetap lembut juga ya di dalamnya. Ini mantep banget, aduh enak banget. Gak kalah sama yang pakai keju edam deh. Ini yang versi ekonomis aja seenak ini ya. Gimana kalau kita masukin bahan-bahan yang mantep-mantep itu, wah pasti lebih mantep. Nah yang ini hasil bakaran kedua. Ini mami agak lama bakarnya, dia lebih crunchy lagi dan enak banget, ya ampun mantep banget. Selesai. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek aja ya di description box. Pertama-tama kita siapkan wadah, kemudian masukkan ini margarin. Kalau kalian mau pakai butter atau mentega juga boleh-boleh aja ya. Kemudian ada gula halus, kalau mau diayak boleh ya. Kemudian ini ada 1/8 sendok teh garam. Kemudian kita aduk aja, mami di sini pakai whisker aja ya. Mami ngaduk hingga teksturnya itu creamy. Nah itu bisa dilihat ada gumpal-gumpal sedikit si gula halusnya ya. Itu karena mami enggak diayak gula halusnya. Kalau kalian mau ayak itu lebih baik lagi, jadi ngaduknya lebih gampang ya. Dia cepat larut, cepat menyatu. Next, kalau udah creamy seperti itu, teksturnya langsung masukin 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk setercampurnya aja ya si kuning telurnya. Kemudian ini kita siapkan ayakan, masukkan tepung maizena, lalu ini ada susu bubuk. Kemudian tepung terigu masukkan sedikit demi sedikit dulu ya. Lalu bahan ini kita ayak. Lalu aduk menggunakan spatula seperti ini. Karena ini masih ringan jadi masih pakai spatula maminya ya. Masukkan kembali tepung terigu. Ingat ya kita masukinnya secara bertahap supaya kita bisa ngerasain tepung terigunya itu udah pas apa enggak. Jangan sampai terlalu keras atau mungkin terlalu lembek. Karena ini udah mulai berasa berat ya, jadi kita udah pakai tangan aja ini. Ini juga lebih enak ya mami, menurut mami pakai tangan. Kita benar-benar bisa ngerasain teksturnya gitu. Ini tahap terakhirnya. Tepung terigu udah habis. Kita campur-campurin aja menggunakan tangan seperti ini sampai menyatu sempurna ya tepung terigunya. Nah ini udah menyatu dan bisa dilihat tapi ini masih lengket, masih nempel-nempel di baskomnya itu, di wadahnya ya. Lihat tuh kalau diangkat dia masih lengket. Ini berarti tepung terigunya kurang. Jadi mami tambahin sedikit aja tepung terigu, lalu kita aduk lagi. Nah ini mami rasa udah pas ya. Kalau diangkat dia udah nggak lengket-lengket lagi di wadahnya. Dia juga nggak keras. Menurut mami ini udah pas tuh. Empuknya pas. Dia juga nggak keras. Nextnya mami siapkan sendok takar yang 5 gram seperti ini ya takarannya. Kemudian mami cetak-cetak kayak gini aja. Kalau kalian gak punya sendok takar seperti ini, kalian juga bisa kok dirasa-rasa aja besarannya seperti apa, sesuai selera ya, ukurannya mau sebesar apa. Lakukan cetak adonan kayak gininya sampai selesai. Nah ini udah tercetak semua, lumayan banyak, ini sekitar 48 ya, gak sampai 50. Kita siapkan loyang bakarannya. Kemudian kita ambil satu adonan seperti ini, kita bulet-buletin dulu aja kayak gini ya. Kemudian di rolling lonjong kayak gitu. Kita bentuk deh jadi bentuk bulan sabit kayak gini. Kalau dibentuk sendiri pakai gini tuh dia jadinya gembul-gembul ya kuenya. Nah ini bentuknya seperti ini, bisa langsung kita taruh di loyang bakaran. Lanjutkan ke semua adonan hingga adonan habis, selesai semua terbentuk menjadi bulan sabit yang cakep-cakep.
Voila, udah selesai. Cakep banget ya. Mereka tuh jadinya gembul-gembul. Beda dengan kalau misalkan kita mau dicetak-cetak, ada ya kan cetakan kue bulan sabit itu dia jadinya ceper-ceper aja gitu, gepeng-gepeng. Kalau yang ini kita bentuk sendiri dia jadi gembul-gembul. Cakep ya. Langsung aja ini kita panggang di oven yang sebelumnya udah kita panaskan. Panggang menggunakan api bawah selama 10 hingga 15 menit di suhu 140 derajat. Kemudian pindahkan ke api atas selama kurang lebih 10-15 menit juga dengan suhu 140 derajat juga, atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Next ini Mami bikin campuran gula halus, gula dingin ya, gula donat dengan susu bubuk. Mami pakai gula dingin yang merek ini, gula tabur donat dari Claris. Ini enak banget, dia dingin ya. Ini kita campur aja, takarannya bisa cek di description box. Ini setelah beberapa menit ini Mami udah ganti api atas ya. Sebelumnya pakai api bawah dan akhirnya dia selesai dipanggang. Tada, ini dia hasilnya, cakep banget ya. Cuman ini menurut Mami terlalu well done ya, terlalu lama dipanggang. Kalau buat Mami ya, Mami lebih suka dia agak sedikit nggak begitu lama. Apa sih? Ya udah, ini masih dalam keadaan panas-panasnya, langsung kita balurin ke campuran gula dingin tadi dengan susu bubuk. Dalam keadaan panas-panas ya, biar nempelnya tuh bagus. Biar nempelnya tuh lebih nempel lah. Tadi Mami panggang pakai api atasnya itu sekitar 15 menit. Mungkin seharusnya 10 menit aja udah cukup biar dia nggak begitu well done lah ya. Mami lebih suka dia nggak begitu lama dipanggangnya ya, biar dia lebih lumer. Tapi gini juga dia enak kok. Biasanya kalau yang lebih lama dipanggang kayak gini justru dia bakal lebih awet. Nah ini dia hasilnya, dia cantik banget dan rasanya enak banget. Mami buatnya ini sore, habisnya besok pagi udah habis, udah dilahap sama suami dan anak Mami. Oke, kalau udah cakep langsung aja kita pindahin ke toples kayak gini ya. Kalian bebas sih nyimpennya di toples seperti apa ya. Kita comot satu ya, kita mau lihat. Jadi dia kayak begitu, dalamnya tuh lumer dan enak banget deh pokoknya. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek aja ya di description box. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu masukkan margarin. Di sini Mami pakai Blue Band Cake and Cookie. Langsung aja 1 saset semuanya dimasukin kayak gini ya. Kemudian masukkan gula halus. Lalu kedua bahan ini kita aduk aja menggunakan whisker hingga lembut dan creamy. Nggak perlu lama-lama ngaduknya, cukup setahun aja. Kue siapa ya? Kue siapa ya ini? Setelah lembut dan creamy seperti ini, segera langsung ya kita masukkan 2 butir kuning telur. Lanjut kita aduk masih menggunakan whisker aja. Aduk hingga setercampurnya aja, kurang lebih 30 detik aja cukup. Next, nggak pakai nunggu lama ya, langsung masukin keju yang udah kita parut. Ini keju cheddar, Mami pakai Kraft. Lalu aduk rata setercampurnya aja. Setelah tercampur seperti ini, kita siapkan ayakan. Masukkan, ini ada maizena, next ini ada susu bubuk, kemudian masukkan juga tepung terigu. Bertahap tepung terigunya, jangan langsung semuanya ya. Lalu bahan-bahan ini kita ayak terlebih dahulu. Kalian kalau nggak mau diayak juga nggak apa-apa, langsung dimasukin semuanya juga nggak masalah ya. Nextnya langsung aja kita aduk menggunakan spatula seperti ini, setercampurnya aja.
Lalu masukkan lagi tepung terigu dengan cara diayak karena kita tadi masukinnya secara bertahap ya. Kalian dirasa-rasain aja ya kalau masukin tepung terigunya. Kalau memang sekiranya adonannya udah cukup keras, itu jangan terus dimasukin tepung terigunya. Ini mami ganti pakai tangan karena dia udah mulai berat. Jadi kalau pakai tangan kita bisa ngerasain dengan jelas adonannya apakah tepung terigunya udah pas atau enggak. Jadi dia lembutnya udah lembut atau udah keras gitu. Jangan sampai terlalu banyak tepung terigu gitu. Nah ini adonannya masih rada lengket ya. Mami masukin aja semua tepung terigunya. Ini sesuai takaran ya, sesuai takaran yang udah ditentukan dari awal. Dan adonannya akhirnya pas seperti ini, nggak pakai tambahan tepung, sesuai dengan takaran nih. Dia lembut banget, nggak retak ya, bagus. Dan ini setelah mami diamkan di dalam kulkas sekitar 30 menit. Tujuannya biar dia lebih kokoh aja gitu, tapi nggak keras. Lalu mami gunakan sendok takaran seperti ini. Ini yang ukuran 1 sendok teh ya, atau 5 gram. Kita pakai untuk mencetak seperti ini. Kita lakukan ke semua adonan hingga selesai. Kalau nggak pakai sendok takar gimana? Kalau nggak punya nggak apa-apa, kalian nggak usah harus pakai sendok takar seperti ini. Bisa dirasa-rasa aja ukurannya ya. Untuk masalah ukurannya itu sesuai selera. Nah ini udah selesai semuanya mami takar-takarin ya. Lalu mami ambil satu adonan, terus kita bulet-buletin aja kayak gini. Gampang banget ini tuh, jadi bulat kayak gini. Setelah membulat kayak gitu langsung aja dibalurin ke apa ini, gula palem atau palm sugar atau brown sugar, macam-macam lah orang nyebutnya, tapi itulah dia gulanya ya. Lalu langsung aja dibarisin di loyang bakaran kayak gitu. Lakukan tahap ini, proses seperti ini sampai selesai, sampai seluruh adonannya selesai. Ini brown sugarnya 150 gram, nggak habis semua ya untuk adonan ini, nyisanya tuh masih banyak. Tapi nggak apa-apa, kalau dia banyak kayak gini itu kita enak ngebalurinnya daripada bener-bener pas gitu. Jadi emang lebih baik berlimpah kayak gitu ya gulanya. Nah ini udah selesai. Ini mami dapat 2 loyang kayak gini. Ini totalnya 95 pieces gitu ya. Ini siap kita panggang di oven yang sebelumnya udah kita panaskan selama 10 menit ya dipanasinnya. Lalu ini mami panggang di suhu 150 derajat, api atas bawah aja langsung. Jadinya kayak gini, palm sugarnya itu jadi karamel gitu ya. Dan karena luarnya ini terlindungi karamel dari palm sugarnya, jadi bagian dalamnya tuh lama banget matengnya. Jadi akhirnya mami pakai di suhu 150 derajat aja yang paling pas biar dia cepat matang sampai ke dalam. Nah yang satu ini emang mami retakin dari dalam oven ya, biar kita bisa lihat dalamnya. Soalnya susah ya melihat apakah dia udah matang atau enggak karena warnanya itu coklat. Mami nggak tahu dia coklat dari gulanya apa udah gosong kan nggak tahu. Jadi mami sengaja ada satu kue yang mami retakin. Nah ini langsung aja mami susun-susun cantik, susun rapih di toples kayak gini. Ini yang ukuran setengah kilo ya, 500 gram. Ini dari loyang pertama. Dan yang ini dari loyang kedua.
Oke, ini udah selesai kita kemas di toples seperti ini, jadinya cakep banget ya, mereka imut-imut. Dan ini mami bakal coba satu, kita lihat ya kayak gimana dia dalamnya. Nah itu dia dalamnya ya, dia matangnya pas. Mami kira tadi tuh udah gosong, padahal enggak ya, itu karena warna brown sugarnya aja. Di dalamnya tuh enak banget, lumer banget, plus rasa keju di dalamnya dan manis dari karamel brown sugarnya, pokoknya rasanya mantep banget. Nah itu dia video mami kali ini, terima kasih yang udah bersedia nonton. Please like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video mami selanjutnya. Bye bye.